making disciples, transforming lives. Shalom. Oh, masih 20 orang. Shalom. Hari ini Pastor Fuji akan sampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah nasihat untuk hidup kudus. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Kalau kalian bawa Alkitab, bisa dibuka Alkitabnya di 1 Tesalonika pasal 4. Kita baca ayat per ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 4, kita baca dari ayat ke ayat. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu bisa katakan amin dengan keras. Oke, belum ketemu ya. Pastor Fuji tunggu. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Oke, semua sudah ketemu? Kita baca ayat pertama ya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Sampai sini dulu. Tujuan dari Bible Study ini adalah memberikanmu nasihat dalam Tuhan Yesus. Kalian semua harus mau untuk dengarkan nasihat. Karena orang yang bodoh, katakan orang bodoh. Orang bodoh itu ciri-cirinya dia gak mau dengar nasihat. Tapi orang yang pandai, orang yang bijaksana, itu adalah orang yang mau dengar nasihat. Dan hari ini tujuan dari Bible Study ini adalah memberikanmu nasihat. Kalau kalian baca di Alkitab kalian, di situ ada tulisan perikopnya, tulisannya itu nasihat untuk hidup kudus. Berarti hari ini kita harus jadi pribadi yang mau mendengarkan nasihat. Ada amin? Siapa yang mau jalannya itu kalau kalian pergi ke satu tempat, kalian itu mau sampai ke tujuan, bukannya nyasar atau tersesat. Siapa yang mau tersesat dalam hidup ini? Gak ada yang mau, jangan angkat tangan. Kalau kalian gak mau tersesat, kalian harus dengarkan nasihat. Amin? Coba kita baca ayat berikutnya, dikatakan begini, kalimat berikutnya. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Alkitab berkata kamu telah mendengar dari kami. Coba semuanya lihat Pastor Fuji. Kalian gak boleh dengar kepada kalian tidak boleh mendengar kepada sembarang orang. Kita itu tidak boleh buka telinga ke sembarang orang. Karena tidak semua orang itu memberi nasihat yang baik. Terus Pastor Fuji, kepada siapa kita harus dengarkan nasihat? Pastikan kita mendengar nasihat kepada orang-orang yang betul-betul hidup benar. Yang pasti orang tua, kalian harus dengar-dengaran nasihatnya orang tua. Katakan amin. Yang kedua adalah nasihat dari siapa? Dari guru kalian di sekolah. Perhatikan ya, tidak semua teman-teman kita itu baik. Tapi yang pasti baik itu adalah orang tua, kedua guru kalian. Siapa yang punya teacher di sekolah? Dengarkan nasihat mereka. Orang tua harus didengarkan. Lalu yang ketiga, siapa yang harus kalian dengar? Your pastor, kakak Eagle Kids kalian, atau pastor kalian, pendeta kalian di gereja, orang tua rohani kalian. Kalian gak boleh membuka telinga ke sembarang orang. Karena tidak semua orang itu punya nasihat baik. Amin. Lalu dikatakan apa tadi? Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi ternyata hidup ini
di dalam hidup ini kita itu punya pilihan. Tapi enggak semua pilihan kita itu berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya di ayat tadi dikatakan kita harus dengarkan nasihat yang baik supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang pasti kita harus dengarkan nasihat dari firman Tuhan. Bagaimana Pastor Fuji? Kalau kalian tanya, Pastor Fuji gimana sih caranya hidup kudus? Yang pertama, catat baik-baik, kalian harus mentaati firman Tuhan. Gimana caranya mentaati firman Tuhan? Kalian harus mau dengarkan nasihat. Nasihat dari orang-orang yang memang sudah berjalan dalam firman. Amin. Sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. Sorry. Tadi ayat pertama belum selesai ya. Kita baca, kita selesaikan ya. Hal itu memang telah kamu turuti. Kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Hal itu, oke. Yang bagian terakhir. Oke ya, Pastor Fuji hitung ya. 1, 2, 3. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Tadi dikatakan hal itu memang telah kamu turuti. Kalau kalian mau hidup kudus, kalian harus belajar mentaati atau menuruti firman. Kalau kalian gak taat atau gak menuruti firman, bagaimana kalian bisa hidup kudus? Tapi ayat ini bicara kita harus melakukannya. Kalau kalian sudah jadi penurut, kalau kalian sudah jadi orang yang taat, firman Tuhan ngomong begini, hendaklah kalian melakukannya lebih sungguh lagi. Katakan amin. Jadi kalau orang tua kalian itu sudah nurut sama orang tua. Tapi orang tua kalian mengingatkan kalian lagi untuk menjadi penurut, kalian gak boleh bosan. Kalau diingatkan terus menerus, jangan marah. Loh, aku sudah nurut kok masih dinasihatin untuk supaya jadi penurut? Gak apa-apa. Itu artinya kalian itu sudah jadi anak yang baik, tapi Tuhan itu mau kalian melakukannya itu lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan amin. Jadi ingat ya, setiap kali kalau kalian diingatkan terus menerus sama orang tua, sama pastor, atau sama teacher, siapapun. Kalau kalian diingatkan berulang kali itu berarti penting. Kalian jangan marah dan jangan bosan. Karena apa? Nasihat firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang yang jahat. Banyak anak-anak berkata, Pastor Fuji, aku sudah jadi anak baik kok. Buat apa aku dengarkan firman? Kan aku udah baik. No, firman Tuhan itu ditujukan bukan hanya kepada orang yang jahat. Tapi orang yang sudah baik pun kita harus menuruti firman, mentaati firman. Makanya kalau kalian diingatkan terus menerus, kalian jangan marah atau jangan bosan. Ada amin? Jangan begini loh, sudah tahu. Nanti Pastor Maria atau Kak Maria atau orang tua kalian atau guru kalian di sekolah mengingatkanmu sesuatu yang kalian sudah lakukan atau sudah tahu. Jangan bersikap, sudah tahu, aku gak mau dengar. No. Ya, kalau kalian diingatkan terus menerus, itu berarti penting dan kalian harus melakukannya lebih serius. Amin. Sekarang kita baca ayat yang kedua. Kamu tahu, kita baca sama-sama ayat kedua ya. 1, 2, 3. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Katakan petunjuk-petunjuk. Petunjuk itu seperti begini loh. Kalau kalian beli apa ya? Kalau kalian beli mainan, pasti di dalamnya itu ada buku petunjuknya. Kalau satu kali orang tua kalian membelikanmu handphone, pasti di situ ada petunjuknya. Nah, dalam hidup ini juga sama. Tuhan itu memberikan kita buku petunjuk, yaitu Alkitab.
Nah, Alkitab tadi firman Tuhan katakan begini, kamu itu tahu petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Kita itu harus perhatikan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Nah, saya itu senang kalau kalian hari ini dengarkan firman Tuhan sambil mencatat. Setiap kali kalau kalian dengarkan firman Tuhan, setiap kali kalian baca Alkitab, mendengarkan khotbah, kalian harus mencatatnya. Karena itulah petunjuk. Jangan cuma asal dengar tapi dicatat. Karena apa? Karena manusia bisa seringkali lupa. Tapi kalau kalian mencatat, kalian bisa baca lagi. Karena itulah petunjuk. Amin. Coba tengok kanan kiri, katakan, setiap kali baca firman harus dicatat ya. Amin. Oke, sekarang kita lanjut di ayat yang ketiga. Ayat ketiga kita baca sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita hidup kudus. Tuhan ingin kita hidup suci. God wants us to live a holy life. Tuhan mau kita itu kudus dari semua tingkah laku kita, dari pikiran kita, dari apa yang kita lakukan, semuanya Tuhan itu punya kehendak atau keinginan untuk kita hidup kudus. Lalu gimana caranya Pastor Fuji supaya aku ini bisa betul-betul konsisten untuk hidup kudus terus menerus? Banyak orang itu gak konsisten. Banyak orang itu hidup kudus cuman sekali, 2 kali, setelah itu kembali lagi hidup dalam dosa. No, Tuhan mau kita konsisten. Tuhan mau sampai kita itu besar, sampai kita tua, bahkan sampai kita mati, kita itu konsisten hidup dalam kekudusan. Nah, Pastor Fuji, gimana caranya kita itu bisa konsisten hidup kudus? Itu dicatat tadi di Alkitab. Coba kita baca sekali lagi. Ya, ini ternyata kuncinya. Ayat 3 kita baca sekali lagi dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu apa? Supaya apa? Dengan keras 1, 2, 3. Supaya menjauhi percabulan. Ternyata ini kuncinya. Kalau kita mau hidup kudus dengan konsisten terus menerus, kita harus menjauhi dosa. Katakan menjauhi dosa. Jadi ternyata dosa itu bahaya. Coba ya, semua lihat Pastor Fuji dulu. Kalau kalian melihat ada rumah kebakaran, itu bukan rumahmu. Ya jangan doakan itu rumahmu. Kalau kalian lihat misalnya ada kebakaran, kalian jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada sesuatu yang meledak lalu kebakaran. Saya mau tanya, kalian lari mendekat atau menjauh? Menjauh, karena apa? Itu bahaya. Api itu berbahaya, apalagi kalau kebakaran. Kalau misalnya, waktu kalian duduk di dalam rumah, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi? Kalian pasti lari keluar, karena kalau tetap di dalam, kalian bisa tertimpa sama atap yang roboh. Kalau ada bahaya, kalian harus lari. Larinya itu menjauh, bukan mendekat. Katakan amin. Nah, Alkitab itu mengajarkan dosa itu bahaya. Itu sebabnya Alkitab itu ngomong kalau engkau mau konsisten hidup kudus, engkau harus menjauhi dosa. Ada amin? Jangan malah mendekati dosa, karena dosa itu berbahaya. Dosa itu bisa menghancurkan hidupmu. Jadi inilah kuncinya, Tuhan itu mengajari kita semua. Ya, kita gak boleh merasa kuat. Pastor Fuji, aku kuat kok. Aku gak mungkin jatuh dalam dosa. No. Tidak ada seorang pun yang kebal sama yang namanya dosa. Dan dosa itu bahaya, bisa menghancurkanmu. Itu sebabnya Alkitab itu mengajarkan satu-satunya
salah satu cara untuk kalian bisa hidup kudus konsisten adalah kalian itu terus-menerus menjauhi dosa. Halo, amin. Kalau kalian jalan di depan, lagi misalnya kalian pergi vacation di atas gunung, pergi ke gunung, ke hutan. Tiba-tiba di depan ada singa. Ada singa di depan sana, masih dalam, kalian lihat dari jauh di situ ada singa atau beruang. Apa yang harus kalian lakukan? Jangan lari mendekat. Oh, Pastor Fuji, aku superhero. Kan ada Yesus dalam diriku. Lalu kalian, kan Tuhan Yesus menyertaiku, Tuhan akan melindungiku. Lalu ada singa, ada beruang, kalian malah lari mendekat. Jangan kaget kalau kalian dimakan sama singa. Orang yang pintar, bijaksana, dia nggak mencobai Tuhan. Ya, kalau di depan ada dosa, jangan didekatin, tapi justru harus lari menjauh. Tuhan memang menyertai kita, tapi Tuhan memberikan kita hikmat. Jangan mendekati dosa, jangan mendekati bahaya. Kalian harus lari menjauh. Amin. Nah, dosa di sini dituliskan apa? Menjauhi percabulan. Nah, saya minta semua lihat Pastor Fuji, apa itu percabulan? Percabulan itu adalah sebuah dosa yang merupakan perilaku yang kotor, yang tidak sopan. Itulah dosa percabulan. Catat baik-baik. Apa itu percabulan? Percabulan adalah perbuatan kotor yang tidak sopan. Itu namanya percabulan. Apa maksudnya Pastor Fuji? Semua lihat saya. Begini loh, percabulan itu begini. Kita semua ini punya bagian tubuh yang harus kita jaga atau kita tutupi. Amin. Makanya kita semua pakai baju sekarang. Ya, kita semua pakai baju, pakai celana, semua. Karena apa? Ada bagian-bagian tubuh kita itu harus kita tutupi. Nah, percabulan itu adalah kita itu melihat bagian tubuh milik orang lain dan bukan milik kita. Yang seharusnya itu tidak boleh dilihat atau yang seharusnya ditutupi. Itu namanya percabulan. Jadi termasuk di dalam apa? Di dalam film kita harus menjauhi tontonan-tontonan yang membuat mata kita melihat bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Karena kalau kita melihat bagian tubuh milik orang lain, kita sudah masuk dalam dosa percabulan. Itu merupakan perbuatan kotor yang, apa saudara? Perbuatan kotor yang tidak sopan. Makanya kalian juga sampai hari ini, Pastor Fuji nasihatkan. Ya, kalian harus pakai pakaian yang sopan. Ada amin? Tutupi bagian tubuh yang memang harusnya ditutupi. Kalian gak boleh sembarangan. Dan juga untuk menjaga diri, kalian harus, apa saudara? Kalian harus juga menghormati tubuhnya orang lain. Kalian harus pakai pakaian yang sopan, tutupi bagian tubuh yang harus ditutupi. Makanya kalau kita pergi mandi, tutup kunci pintunya itu dikunci. Kalau masih terlalu kecil ya nggak apa-apa. Tapi kita harusnya merasa malu kalau kita itu membuka bagian-bagian tubuh tertentu. Ada amin? Nah, kalau kita sendiri malu, bagian tubuh kita dilihat, kita juga nggak boleh melihat bagian tubuh orang lain yang seharusnya ditutupi. Karena kalau kita melihat, loh Pastor Fuji orang itu nggak ngerti kok, itu cuma di film. Termasuk di film. Kita nggak boleh melihat tontonan-tontonan yang kita itu melihat bagian tubuh orang lain. Ada amin? Nah itu namanya dosa percabulan. Ya. Nah sekarang kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat sudah siap? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Supaya, 1, 2, 3. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan
menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Lihat, Alkitab ngomong begini. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istri. Semua lihat Pastor Fuji, nanti pada waktunya nanti waktu kalian sudah besar, sudah dewasa, kalian akan menikah. Seperti papa dan mama. Nah, Alkitab katakan, kita itu waktu menikah itu mengambil seorang, katakan seorang. Seorang itu apa maksudnya? Satu orang. Kalian nanti kalau menikah, bagi yang pria, nggak boleh menikah sama pria. Pria menikah sama wanita. Bagi wanita, kalian nggak boleh menikah sama wanita. Apalagi pacaran sama wanita. Tuhan itu memberikan kita gender itu cuma 2. Pria dan wanita. Gak ada lagi yang lain. Ya, cowok dan cewek. Laki-laki dan perempuan. Pria dan wanita. Satu kali kalau kalian besar. Kalian akan pacaran. Pastor Fuji, umur berapa boleh pacaran? Umur 20 ke atas. Kalau sekarang kalian masih 8 tahun, masih jauh, sekolah dulu. Karena apa? Karena pacaran itu untuk persiapan menikah. Kalau kalian belum kerja dan belum siap menikah, itu jangan pacaran. Karena orang yang pacaran itu orang yang sudah siap menikah. Ya, ikuti kata-kata Pastor Fuji. Pacaran itu umur 22 tahun. 1, 2, 3. Pacaran itu umur 22 tahun. Ya, jadi jangan buru-buru pacaran. Kalian sekolah dulu. Nah, nanti setelah pacaran, ingat pacaran itu sekali saja. Ingat, tadi firman Tuhan ngomong apa? Supaya kamu mengambil seorang atau satu orang. Waktu kalian pacaran, kalian harus dengar-dengaran sama orang tua. Kalian harus dengarkan nasihat orang tua, nasihat pemimpin rohani. Supaya apa? Supaya kalian waktu pacaran itu satu kali saja, gak perlu putus. Satu kali langsung menikah, jangan gonta-ganti pacar. Pacaran sekali untuk menikah, dan pacaran itu kalian hanya boleh berpacaran kalau sudah siap menikah. Makanya menurut nasihat orang-orang bijak, kalau mau berpacaran itu kurang lebih umur 20 atau 22 tahun. 20 ke atas. Sebelum 20 fokus sama sekolah. Amin, anak-anak. Nah, kembali tadi. Tuhan itu cuma memberikan kita 2 gender. Laki-laki dan perempuan. Nanti kalau kalian pacaran, gak boleh laki-laki pacaran sama laki-laki. Gak ada itu. Itu dosa. Tuhan marah. Gak boleh perempuan pacaran sama perempuan, itu gak boleh. Ya, laki-laki satu kali akan pacaran dan menikah sama satu orang perempuan. Katakan perempuan. Jadi kalian gak boleh pacaran sama banyak orang. Atau menikah, itu punya banyak istri bagi yang laki-laki. Satu saja. Sebaliknya juga sama, kalau kalian perempuan, kalian tidak boleh pacaran sama perempuan, kalian pacaran sama laki-laki, tapi satu saja. Nanti menikah, juga menikah sama satu saja suami. Gak boleh satu perempuan, suaminya ada 5, gak boleh. Katakan amin. Itu namanya, coba ikutin sama saya. Orang Kristen, Tuhan itu menetapkan kita untuk, kalian gak ngerti deh, mungkin masih kecil. Itu namanya monogami. Punya pasangan itu cuma satu saja. Menikah itu sama satu orang, gak boleh punya banyak istri atau punya banyak suami. Tapi juga gak boleh, oh Pastor Fuji,
Ada orang itu menikah sama satu orang saja, tapi sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan. Itu tidak boleh, itu dosa. Laki-laki menikah sama perempuan. Perempuan menikah sama laki-laki. Itu firman Tuhan. Kalau kalian lihat ada tontonan film Disney, ada laki-laki pacaran sama laki-laki, tolak. Itu bukan firman Tuhan. Jangan ditiru. Ya. Kalau kalian lihat ada film-film atau di luar sana ada orang melakukan seperti itu bukan dari Tuhan. Jangan dicontoh. Laki-laki pacaran sama perempuan, menikah sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Ada amin? Itu maksudnya firman Tuhan ini. Mari kita baca ayat yang kelima. Yang masih semangat katakan amin dengan keras. Yes, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat 5 kita baca sama-sama. Ayat 5 kita baca sama-sama. Bukan di dalam 1, 2, 3. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini membedakan siapa yang namanya anak Tuhan dan siapa yang bukan anak Tuhan. Bedanya di mana? Kalau anak Tuhan itu tidak menuruti hawa nafsu. Dia menuruti kehendak Tuhan, bukan hawa nafsu atau keinginannya sendiri. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan, mereka akan menuruti hawa nafsu. Seperti binatang. Binatang itu gak punya pikiran, dia gak bisa kendalikan diri. Dia pokoknya mengikuti naluri atau hawa nafsunya. Tapi kita bukan binatang. Anak Tuhan itu harus menuruti firman Allah ketimbang hawa nafsu. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. Kita baca sekali lagi ya dengan suara yang keras bersama-sama. Are you ready? Oke, ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Artinya apa ayat ini? Kita itu gak boleh memperlakukan sesama kita, saudara-saudara kita itu dengan tidak baik atau dengan tidak sopan. Semua lihat Pastor Fuji. Gimana caranya? Apa maksudnya memperlakukan gak sopan? Begini loh. Pria sama wanita itu sama-sama punya tubuh. Kalau kita memperlakukan sesama kita itu dengan tidak sopan, itu artinya begini loh. Kita itu tidak menghormati tubuh pasangan. Saya mau kasih contoh. Bisa maju ke depan sini. Ini kakak Henok namanya. Sorry. Saya mau yang perempuan aja, yang perempuan. Ada satu orang perempuan bisa maju ke depan, oke. Nah, ini satu orang perempuan. Alkitab berkata demikian. Kita itu harus memperlakukan saudara kita, ya, apalagi kalau dia lawan jenis, itu dengan baik. Kita nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak sopan. Ada amin? Nah, kalau ini Pastor Fuji laki-laki, ini perempuan. Pastor Fuji tidak boleh sembarang sentuh tubuhnya orang atau lawan jenis. Nggak boleh dikit-dikit sentuh. Ngerti ya? Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu seperti plus sama minus. Kalau listrik, kalau itu digabungkan, bisa kebakaran. Bisa konsleting. Jadi kita harus memperlakukan dengan apa? Dengan sopan. Nah beda kalau dengan laki-laki, coba Henok. Ya, kalau sama laki-laki boleh begini. Hai bro, tos. Oke, nah sama laki-laki boleh. Apalagi sama temen, begini boleh. Tapi kalau sama perempuan, gak boleh sembarangan begini. Itu gak sopan. Halo, amin? Terus sama laki-laki, boleh misalnya gimana kabarmu? Gampang-gampang disentuh begini.
Kalau misalnya datang berpelukan udah lama nggak ketemu. Halo, gimana berpelukan sama cowok? Ini ya, selesai. Tapi kalau sama perempuan nggak boleh asal berpelukan. Kenapa? Karena ada batasan laki-laki dan perempuan. Kita harus sopan. Nggak boleh tiba-tiba sama perempuan langsung gampang-gampang dipeluk. Itu namanya kita memperlakukan saudara kita dengan sopan. Katakan amin. Terima kasih ya. Thank you ya. Sekarang ayat yang ke berapa? Ketujuh. Ayat ketujuh. Kita baca sekali lagi dengan suara keras. Sebentar lagi kita selesai. Tinggal 2 ayat. Ayat ketujuh. Allah memanggil kita. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Tuh. Tuhan itu memanggil kita untuk hidup kudus. Bukan hidup cemar. Langsung kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Karena itu. 1, 2, 3. Karena itu. Siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Coba perhatikan, lihat saya semuanya. Ini kehendak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, bukan hidup cemar. Lalu ayat 8 Tuhan ngomong begini. Siapa yang menolak untuk hidup kudus, dia bukan menolak manusia tapi menolak Tuhan sendiri yang sudah memberikan rohnya yang kudus dalam diri kita. Berarti orang yang menolak hidup kudus itu sama seperti menolak Roh Kudus. Saya ulangi. Orang yang menolak untuk hidup kudus, dia menolak Tuhan atau menolak Roh Kudus. Coba, kalian itu kerasan enggak? Kerasan itu apa ya bahasa Indonesianya? Kerasan. Kalian itu betah enggak? Tinggal di kamar yang ada kotoran manusianya. Yang tinggal di kamar yang jorok. Tinggal di dalam kamar yang penuh dengan pipisnya dogi. Terus di situ juga banyak kecoak, banyak tikus. Siapa yang betah tinggal di kamar seperti itu atau di rumah yang seperti itu? Nggak ada yang betah. Kenapa? Karena rumahnya kotor. Nggak mungkin kalian betah. Karena di situ baunya nggak enak. Terus di situ ada banyak kecoa, ada banyak tikus dan banyak kotoran. Nggak ada seorang pun yang betah tinggal di rumah yang kotor. Ada amin? Nah, tubuh kita itu bait suci. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Tuhan itu sifatnya kudus. Katakan kudus. Tuhan itu sifatnya suci, bersih. Kalau kalian itu hidup tidak kudus, saya mau tanya, Roh Kudus betah nggak tinggal di dalam hidup kita? Dia nggak betah, itu seperti kalian itu menolak Roh Kudus. Itu sama seperti begini loh. Pasar Fuji itu punya rumah. Lalu Pasar Fuji itu mengundang kalian tidur di rumahnya Pasar Fuji. Tapi begitu kalian datang di rumahnya Pasar Fuji, ternyata rumahnya kotor, berantakan, penuh kecoa, penuh kotoran, jorok, bau. Kira-kira kalian mau nggak tinggal di rumahnya Pasar Fuji? Enggak, kalian itu merasa ditolak. Begitu pula kalau kalian mengundang Roh Kudus, tinggallah dalam diriku. Tapi kalian itu enggak hidup kudus. Kalian itu sentuh apa yang kotor. Maka secara enggak langsung kalian itu sedang menolak Roh Kudus. Karena Roh Kudus enggak betah tinggal dalam diri kita. Dan guess what? Kalau kalian itu punya dapur, ya atau punya rumah, enggak pernah dibersihkan. Yang datang apa? Yang datang itu lalat. Yang datang itu kecoa.
yang datang itu tikus. Kalau kalian itu suka yang kotor-kotor, kalian itu menolak Roh Kudus, tapi kalian mengundang iblis masuk dalam hidupmu. Orang yang hidupnya gak kudus, itu biasanya menjadi tempat kesukaan bagi iblis. Iblis betah karena iblis itu sifatnya kotor. Iblis gak suka yang bersih. Sama seperti tikus, kecoa. Sama seperti juga lalat. Di mana ada sesuatu yang kotor, di situ lalat akan datang, tikus akan datang, kecoa akan datang. Tapi kalau kalian bersih-bersih, bersihkan semua kotoran, maka tikus gak akan datang. Lalat gak akan datang. Kecoa gak akan datang. Ada amin? Pernah gak kalian dimarahin sama orang tua kalian? Kalian dimarahin begini loh maksudnya. Kalian tuh main sesuatu yang kotor-kotor, main tanah, main pasir. Terus akhirnya kalian mandi. Waktu kecil kalian dimandiin sama orang tua. Sama papa, sama mama. Setelah mandi sudah bersih. Kalian main kotor-kotor lagi. Orang tua kalian marah. Sudah mandi itu jangan main kotor-kotor. Katakan amin. Tahu nggak waktu kalian itu mengaku dosa, Tuhan itu mengampunimu. Darah Yesus itu membersihkanmu dari dosa. Kalau kalian sudah diampuni sama Tuhan, kalian nggak boleh lagi kembali main yang kotor-kotor atau berbuat dosa. Kalian harus hidup suci, hidup kudus. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.